Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Magdalena Novia Devina Putri. Saat ini saya akan mempresentasikan kasus saya yang berjudul Indikasi Infeksi Bordetella bronchiseptica dan Investasi Emeria debgayki dan Balantidium colim pada babi atau Scrova domesticus dengan nomor protokol C7. Untuk riwayat kasusnya, babi ini memiliki nomor protokol C7 dengan jenis Yorkshire Mix, jenis kelamin jantan dengan usia 3 bulan. Pemiliknya Pak Tri yang beralamat di Jalan Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggal seksi yaitu 2 Maret 2020. Anamnesanya adalah populasi ternak sebanyak 60 ekor dengan populasi dalam satu kandang berisi 10 ekor, 9 anak dan 1 induk, dengan morbiditas 5%, mortalitasnya 3,3%. Pakan berasal dari sisa makanan hotel dan minum dari air sumur. Untuk gejala klinisnya berupa dyspnea yang disertai diare berwarna putih kecoklatan dan nafsu makan menurun secara persisten. Berikut kondisi babi C7. Untuk pemeriksaan patologi anatomi, yang pertama yaitu trakea. Untuk perubahan makroskopisnya berupa adanya eksudat seromukus pada lumen trakea. Untuk mikrofotografi dengan perbesaran lemah, terlihat adanya perubahan epitel. Untuk jelasnya dapat dilihat pada perbesaran kuatnya, yaitu adanya erosi pada villi di lamina epithelialis mucosa dan juga ada infiltrasi sel radang neutrofil pada lamina propria. Kemudian untuk perubahan makroskopis pulmo, yaitu terlihat pada lobus kranial, medial, kaudal, dan lobus aksesoris terdapat lesi berwarna putih. Terdapat konsolidasi dengan konsistensi padat dan bidang sayatan basah. Untuk mikrofotografi pulmo dengan perbesaran lemah, terdapat akumulasi massa homogen hancuran sel pada lumen bronchioles dan juga massa homogen eosinofilik pada lumen alveolus. Di sini terlihat ada infiltrasi sel radang neutrofil dan makrofag, serta ada massa homogen hancuran sel epitel pada lumen bronchioles. Kemudian terdapat erosi villi pada lamina epithelialis mucosa dan juga infiltrasi sel radang makrofag. Kemudian dengan mikrofotografi perbesaran kuat dari alveolus, terlihat adanya massa homogen eosinofilik disertai dengan infiltrasi sel radang neutrofil dan makrofag dan juga sel alveolar tipe 2 pada lumen alveoli. Kemudian terdapat penebalan septa alveoli dengan fibrin disertai dengan infiltrasi sel radang neutrofil dan makrofag serta adanya peningkatan eritrosit pada septa alveoli. Nah, kemudian berikut adalah mikrofotografi dari pleura dengan perbesaran lemah. Terlihat adanya infiltrasi sel radang dan juga massa serabut fibrin. Pada perbesaran kuat pleura, terlihat di sini ada massa serabut fibrin disertai dengan infiltrasi makrofag dan juga neutrofil. Perubahan makroskopis pada hepar ditemukannya ada foci berwarna putih pada lobus dexter dengan bidang sayatan basah dan konsistensi kenyal. Untuk mikrofotografi hepar dengan perbesaran lemah, terlihat di sini ada infiltrasi sel radang pada sinusoid dan hepatosit. Kemudian juga terdapat nekrosis pada sel hepatosit. Untuk lebih jelasnya pada perbesaran kuatnya, di sini terdapat infiltrasi sel radang berupa neutrofil dan juga makrofag, serta ada peningkatan eritrosit pada sinusoid. Nah, kemudian
Juga terdapat infiltrasi sel radang neutrofil dan makrofag serta sel nekrosis pada hepatosit. Nah, kemudian lanjut pada kolon, terdapat perubahan makroskopis berupa perubahan warna menjadi lebih gelap pada bagian mukosa. Kemudian untuk mikrofotografi dengan perbesaran lemahnya, terlihat adanya erosi epitel pada Cryptolibercun pada tunika mukosa. Untuk perbesaran kuatnya, di sini terlihat adanya erosi epitel dan juga infiltrasi sel radang neutrofil pada Cryptolibercun. Kemudian pada lamina propria terdapat infiltrasi sel radang neutrofil dan juga makrofag. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pemeriksaan patologi, babi dengan nomor protokol C7 mengalami trakeitis, bronkopneumonia suppurativa dengan disertai pleuritis, hepatitis nekrotikan, dan kolitis. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan mikrobiologi. Dilakukan isolasi dan identifikasi Pasteurella multocida dengan diferensial diagnosa adalah Bordetella bronchoseptica. Dengan sampel yang digunakan adalah swab trakea. Untuk kultur primer dilakukan pada plat agar darah setelah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius didapatkan koloni berwarna putih berbentuk bulat dengan elevasi konveks, tepi entire, dan non-hemolitik. Pada replate yang kedua didapatkan koloni yang seragam berwarna putih berbentuk bulat dengan dengan elevasi konveks, tepi entire, dan non-hemolitik. Apabila dibandingkan dengan referensi, koloni ini bisa seperti Pasteurella multocida ataupun Bordetella bronchoseptica yang dengan memiliki kesamaan yaitu berbentuk bulat, elevasi konveks, tepi entire, dan non-hemolitik. Yang membedakan hanyalah ukurannya ini yang ukuran sedang seperti pada Pasteurella multocida namun warnanya berwarna putih seperti pada Bordetella bronchoseptica. Oleh karena itu, perlu dilakukan konfirmasi dengan pengecatan gram, didapatkan hasil morfologi sel bakteri berbentuk kokobasil atau batang pendek, berwarna merah yang menandakan bahwa bakteri tersebut adalah bakteri gram negatif. Hal ini sesuai dengan literatur yaitu Bordetella bronchoseptica merupakan bakteri gram negatif yang memiliki morfologi sel kokobasil. Kemudian setelah didapatkan stock culture pada agar miri dilakukan pengujian pada media selektif diferensial yaitu Mekongke agar. Menurut literatur, apabila bakterinya adalah Pasteurella multocida maka tidak dapat tumbuh pada MCA. Sedangkan bakteri Bordetella bronchoseptica dapat tumbuh pada MCA. Nah, hasil didapatkan dapat tumbuh koloni berwarna pucat transparan, berbentuk bulat dengan elevasi konveks. Warna media menjadi kekuningan dan warna koloni transparan yang menandakan bakteri termasuk bakteri non-lactose fermenter. Nah, hal ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa Bordetella bronchoseptica berukuran kecil, berwarna pucat dengan warna sedikit kecoklatan dan perubahan media menjadi kekuningan. Kemudian dilakukan uji katalase, didapatkan hasil terbentuk gelembung pada campuran bakteri dan H2O2 yang menandakan bakteri menghasilkan enzim katalase. Hal ini sesuai dengan referensi bahwa Bordetella bronchoseptica bersifat katalase positif, yaitu bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase sehingga dapat mengubah hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2, maka terbentuk gelembung gas. Selanjutnya dilakukan uji oksidase, didapatkan hasil bakteri mengubah warna kertas oksidase menjadi warna biru, menandakan bakteri tersebut dapat menghasilkan enzim sitokrom C oksidase. Hal ini sesuai dengan referensi bahwa Bordetella bronchoseptica bersifat oksidase positif, yaitu Bordetella bronchoseptica memiliki enzim sitokrom C oksidase sehingga dapat mengoksidase gen reduksi kromogenik bernama tetrametil ppenilendiamin yang ada pada kertas oksidase menjadi indofenol sehingga akan berubah warna menjadi biru keunguan. Selanjutnya uji terakhir yang dapat saya lakukan adalah uji fermentasi karbohidrat. Didapatkan hasil bahwa bakteri merubah warna media menjadi merah
yang menandakan bakteri tidak dapat memfermentasi glukosa, sukrosa, laktosa, maltosa, dan manitol. Hasil ini sesuai dengan referensi bahwa Bordetella bronchiseptica tidak dapat memfermentasi karbohidrat, melainkan menghidrolisis pepton sehingga merubah media menjadi merah karena kondisi basah. Berikut adalah hasil uji yang dibandingkan dengan Bordetella bronchiseptica. Terdapat kesamaan pada uji-uji yang dapat saya lakukan. Maka dapat disimpulkan berdasarkan pemeriksaan mikrobiologi babi dengan nomor protokol C7, bakteri tidak teridentifikasi Pasteurella multocida. Hasil biokemis di atas lebih mengarah pada Bordetella bronchiseptica. Selanjutnya untuk pemeriksaan parasitologi, didapatkan hasil pemeriksaan ektoparasit negatif. Untuk pemeriksaan feses, metode natif dan sentrifus ditemukan Oocysta Emeria-D. bleeki dengan jumlah 50.450 oocysta per gram feses. Kemudian pada Ingesta duodenum negatif, Ingesta jejunum ditemukan Oocysta Emeria-D. bleeki dan Cysta balantidium coli. Kemudian pada ileum dan kolon ditemukan Emeria-D. bleeki dan apus darah negatif. Untuk hasil pemeriksaan Emeria-D. bleeki ditemukan oocysta yang belum sporulasi dan sudah sporulasi dengan masa sporulasi 9 hari. Untuk morfologi ookystanya sesuai dengan literatur, yaitu berbentuk oval dengan ukuran antara 17 sampai 36 kali 13 sampai 24 mikrometer, memiliki dinding yang halus, tidak berwarna. Pada oocysta yang sudah sporulasi memiliki 4 sporokysta yang asimetris dan tidak memiliki mikrofil. Kemudian untuk masa sporulasi sesuai dengan literatur yaitu 3-10 hari. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan pada Balantidium coli ditemukan fresh cysta dan stadium cysta. Nah, hasil pemeriksaan ini sesuai dengan literatur bahwa pada stadium cysta memiliki karakteristik berbentuk bulat atau ovoid, tidak berwarna, dan memiliki ukuran diameter antara 30-50 mikrometer. Nah, dari stadium fresh cysta sampai ke stadium cysta, memang ukurannya semakin lama akan semakin bertambah besar. Kemudian pada stadium cysta yang sudah diwarnai, maka nanti makronukleus, mikronukleus, dua kontraktil vakuola akan terlihat jelas. Nah, pada hasil pemeriksaan ini yang dapat dibedakan hanya pada kontraktil vakuolanya saja. Maka dapat disimpulkan berdasarkan pemeriksaan parasitologi, babi dengan nomor protokol C7 terinfestasi Emeria-D. bleeki dan Balantidium coli. Selanjutnya adalah pemeriksaan patologi klinik. Didapatkan hasil eritrosit, hemoglobin, dan PCV menurun, MCV normal, MCH dan MCHC yang menurun, TPP dan fibrinogen normal, total leukosit, neutrofil band dan neutrofil segmented meningkat, eosinofil, limfosit, monosit, dan basofil normal. Pada hasil hematologi rutin ini dapat disimpulkan bahwa babi mengalami anemia, dapat dilihat dari eritrosit dan hemoglobin yang menurun. Untuk klasifikasi anemia dapat dilihat dari MCH dan MCHC-nya, yaitu MCV normal yang berarti normositik dan MCHC menurun yang berarti hipokromik. Anemia normositik hipokromik dapat disebabkan karena adanya defisiensi zat besi. Pada kasus ini, defisiensi disebabkan karena adanya infeksi Bordetella bronchiseptica dan infestasi Emeria-D. bleeki. Kemudian untuk leukositosis disebabkan karena adanya peningkatan neutrofil dan pada pemeriksaan diferensial leukosit ditemukan adanya neutrofilia left shift. Neutrofilia memiliki fungsi fagositik dalam proses inflamasi dan mensekresikan piogen endogenus terhadap bakteri dan toksinnya. Neutrofilia left shift disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan jaringan terhadap neutrofil sehingga adanya peningkatan pelepasan sel neutrofil dari sumsum tulang selama proses inflamasi.
Reaksi inflamasi pada kasus ini terdapat pada bronkopneumonia suppurativa dan dengan disertai pleuritis, kemudian hepatitis nekrotikan, trakeitis, dan kolitis. Nah, berikut dari gambaran apus darah untuk melihat abnormalitas dari morfologi eritrosit terlihat terdapat Relux eritrosit, kemudian ada akantosit eritrosit. Nah, akantosit itu terbentuk ketika adanya penyakit pada ginjal ataupun hepar, serta adanya defisiensi zat besi. Pada kasus ini, kemungkinan terjadi akantosit karena adanya hepatitis nekrotikan dan juga defisiensi zat besi karena infeksi Bordetella bronchoseptica dan infestasi Emeria debliegi. Kemudian untuk abnormalitas Relux eritrosit terbentuk biasanya berkaitan dengan adanya proses inflamasi. Maka dapat disimpulkan berdasarkan pemeriksaan patologi klinik, babi dengan nomor protokol C7 mengalami anemia normositik hipokromik, leukositosis, neutrofilia dengan left shift. Kemudian untuk patogenesis pada babi dengan nomor protokol C7 dapat disebabkan karena adanya faktor predisposisi yaitu sanitasi pakan, minum, dan lingkungan yang buruk, sumber pakan rendah nutrisi, babi yang sakit tidak diisolasi atau tidak dipisahkan dengan babi yang sehat. Kemudian faktor predisposisi ini dapat menyebabkan adanya infeksi bakterial yaitu Bordetella bronchoseptica dan infeksi parasitik yaitu Emeria debliegi dan Balantidium coli. Dari infeksi ini menyebabkan adanya perubahan patologi pada trakea yaitu trakeitis, perubahan patologi pada pulmo dan pleura yaitu bronkopneumonia suppurativa sertai pleuritis, kemudian perubahan pada hepar yaitu hepatitis nekrotikan dan pada kolon yaitu menyebabkan kolitis. Nah, perubahan patologi ini menyebabkan terjadinya anemia normositik hipokromik, leukositosis disertai neutrofilia left shift, dan pada apus darah menunjukkan adanya Relux dan akantosis eritrosit. Perubahan ini menyebabkan munculnya gejala klinis berupa dyspnea disertai diare berwarna putih kecoklatan dan nafsu makan yang menurun secara persisten. Kesimpulan pada kasus ini, berdasarkan pemeriksaan patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, babi dengan nomor protokol C7 didiagnosa indikasi terinfeksi Bordetella bronchoseptica serta infestasi Emeria debliegi dan Balantidium coli. Saran berdasarkan kondisi pada peternakan, maka saran yang dapat diberikan kepada pemilik peternakan babi tersebut adalah memperbaiki sanitasi kandang dan manajemen pakan. Babi yang menderita gejala sakit dipisahkan ke kandang isolasi agar tidak menular ke babi yang lainnya, terutama babi yang sehat. Kemudian diberikan terapi koksidiosis dengan menggunakan toltrazuril dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.